Corona, media, dan kepanikan publik. Silakan warganet bagikan tentang bagaimana Anda memandang pemberitaan soal isu corona di media hashtagnya. Sekarang saya ingin menuju ke Singapura. Saya ingin berbincang sebentar dengan koresponden Kompas TV di Singapura. Ada Oki Madasari di sana. Hai Oki. Hai Rosi. Oki, sebenarnya sudah lama kita dengar Perdana Menteri Singapura mengatakan perang ini bukan perang melawan virus corona, tapi perang melawan hoax. Selama Anda di sana, apa hoax terparah yang paling fatal yang pernah didengar oleh publik Singapura? Iya, jadi sejak outbreak dan sejak kota Wuhan di lockdown tanggal 24 Januari hingga sekarang, pemerintah Singapura itu sudah mengkompilasi data ada 16 hoax yang beredar dan itu dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi pemerintah sekaligus konfirmasinya, dan itu tidak baru-baru ini dilakukan, tapi seketika ketika ada sebuah hoax akan langsung ditanggapi dan akan langsung disebarkan. Nah, dari 16 berita palsu dan kabar bohong itu hanya ada satu yang dilakukan oleh media arus utama. Jadi selebihnya beredar melalui WhatsApp group, melalui sosial media, dan memang tidak pernah diketahui siapa sumber awalnya. Nah, salah satu yang paling menarik perhatian waktu itu ada hoax pemerintah Singapura memulangkan 100 warga negara Cina begitu mendarat di Singapura. Padahal ketika kita tahu ketika warga negara ketika belum ada aturan resmi penolakan terhadap warga negara Cina, kita tidak bisa menolak warga negara manapun yang baru mendarat. Nah, berita itu beredar di akhir Januari dan tentu saja menimbulkan berbagai kecaman pada Singapura, dan mereka langsung mengantisipasi itu dan mengkonfirmasi itu. Tapi mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana akhirnya pemerintah Singapura mengambil langkah untuk menanggulangi hoax itu. Jadi sejak tahun 2019 sebenarnya mereka sudah membuat saluran WhatsApp yang langsung bisa diterima oleh warga negara. Nah, baru di rentetan peristiwa coronavirus ini sistem itu bisa teruji, dan ini yang kemudian mendapat apresiasi juga dari WHO bahwa Singapura cukup sigap untuk mengatasi fake news ini. Oke, karena hoax itu atau fake news itu banyak disalurkan melalui WhatsApp group, maka otoritas juga memberikan informasi, menyerangnya juga lewat WhatsApp group ya. Jadi ada perang informasi di situ ya, counter informasi. Jauh sebelum ini sebenarnya publik Singapura juga melakukan panic buying, mereka rush beli barang. Apa yang mereka dengar waktu itu sehingga publik Singapura juga ikut panik dan kemudian shopping secara besar-besaran, panik? Ya, panic buying itu sebenarnya hanya terjadi pada 7 Februari. Itu sesaat setelah pemerintah menaikkan level kewaspadaan terhadap wabah ke warna oranye, karena warna oranye itu hanya satu level di bawah merah, dan warna oranye itu memiliki berbagai konsekuensi yang memang cukup terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika diumumkan langsung terjadi panic buying. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, memang terjadi di berbagai supermarket, orang-orang memborong berbagai kebutuhan. Tapi dengan cukup sigap pemerintah juga langsung mengambil langkah di mana keesokan harinya ada pembatasan jumlah pembelian di setiap supermarket. Jadi terutama untuk kebutuhan sanitasi, kebutuhan sembako, dan termasuk hand sanitizer itu semuanya ada pembatasan. Oke, langsung dibatasi ya pembeliannya. Oke, terakhir Oki, saya mau tanya, Anda sebagai kontributor koresponden Kompas TV di Singapura, Anda banyak juga bergaul dengan wartawan media Singapura di sana. Seberapa sulit media menjangkau identitas pasien di Singapura? Ya, sebenarnya bukan soal sulit atau tidak sulit, tapi sejak tahun 2012 pemerintah negara Singapura ini memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi ketika ada pasien, misalnya salah satu contohnya ketika ada pasien coronavirus yang merupakan warga negara Indonesia, seorang pekerja rumah tangga, Kedutaan Besar Republik Indonesia pun tidak bisa mengungkapkan siapa identitasnya, walaupun mereka sebagai otoritas perwakilan Indonesia tentu sudah tahu sebenarnya siapa PRT yang terkena virus itu, tapi data itu tidak bisa keluar karena betul-betul ada perlindungan terhadap hak masing-masing orang atas data privasinya.
Bahkan ketika sekarang total sudah ada 79 pasien yang berhasil sembuh, tetap tidak ada pemberitaan atau tetap tidak ada upaya untuk membuat cerita-cerita tentang bagaimana kehidupannya sekarang dan sebagainya, itu semuanya masih tersimpan rapat. 79 orang yang sudah sembuh itu tetap tidak diketahui identitasnya. Jadi di Singapura ini bukan lagi soal etis atau tidak etis, tapi memang ada perlindungan terhadap itu. Oke, terima kasih Oki Madasari, koresponden Kompas TV di Singapura. Saya rasa kata kunci soal menyebut nama pasien di Singapura itu tadi bagus sekali, bukan soal etik atau tidak etik, tapi memang sudah ada undang-undangnya. Hoax di mana-mana terjadi, belahan bumi manapun semua menjadi korban hoax. Kita tahu waktu itu ada berita juga soal Paus Fransiskus yang dikatakan kena corona. Banyak yang tidak percaya karena itu belum tentu kebenarannya. Tetapi ketika Tempo.co.id menurunkannya juga, .co, kemudian bilang tidak mungkin Tempo menurunkan satu berita yang tidak benar. Bagaimana klarifikasinya, Arief? Saya kira itu untungnya cepat diketahui ya. Saya ikut dalam rapat-rapat lewat berbagai grup percakapan. Jadi itu dikeluarkan pagi hari, diambil dari sebuah sumber dari sebuah kantor berita asing. Ya, itu muncul lalu kemudian ditulis. Tapi kemudian belakangan dengan cepat diperoleh informasi yang lebih sahih bahwa itu tidak benar. Memang betul Paus waktu itu sempat keluar dengan membawa tisu sehingga tampak seperti sakit dan itu cepat sekali dikoreksi. Nah, buat saya sebetulnya kesalahan atas sebuah pemberitaan itu mungkin sekali terjadi karena sebetulnya media kan bergerak dalam sebuah koridor yang kecil, koridor yang terbatas, dibatasi waktu, dibatasi ruang, dikejar deadline dan sebagainya, dan mereka harus bekerja dengan tepat dengan keterbatasan itu. Nah, manakala dia melakukan kesalahan, maka yang pertama sekali adalah dia harus melakukan ralat. Nah, di Dewan Pers kita sudah punya aturan-aturan sebetulnya bagaimana meralat dalam sebuah platform digital. Misalnya ketika judul salah itu nggak bisa langsung ditimpa saja dengan judul baru karena publik akan dibohongi. Tapi ada di bawahnya dipenjelaskan bahwa ini adalah koreksi atas judul sebelumnya dan hal-hal seperti itu. Jadi tapi itu menjadi kekhawatiran nggak bahwa ternyata media arus utama sendiri juga bisa termakan hoax. Padahal media arus utama sesungguhnya harus menjadi clearing house atau rumah untuk pelurusan berita, pelurusan informasi. Betul. Bagaimana kemudian kalau kita dituduh sebagai jurnalisme sudah sampai titik nadir, etika sudah tidak ada, karena kita ikut mengekokan atau menyebarluaskan hoax itu. Betul, itu saya kira itu kritik yang sangat baik ya. Saya kira media kan bukan sebuah institusi yang imun dari semua kesalahan. Saya kira itu bagus sekali dan media memperbaiki diri. Jadi poinnya buat saya adalah bagaimana media bekerja dalam sebuah tata order tertentu yang sudah dibikin oleh undang-undang dan kode etik. Dan manakala dia keluar dari itu semua, maka dia harus mau bersedia mengoreksi, bahkan minta maaf kalau dia salah atas apa yang dilakukannya. Nah, ini yang tidak terjadi kepada media-media yang tidak memiliki newsroom untuk mengontrol sebuah berita. Nah, saya mau katakan media sosial misalnya. Jadi Anda ingin mengatakan sesungguhnya penyebar ketakutan itu, kecemasan itu bukan media arus utama, tapi media-media sosial. Itukah yang ingin Anda katakan, Mas? Kalau dari data bisa saja sebetulnya media arus utama juga melakukan hal yang sama begitu. Jadi karena macam-macam motifnya, bisa karena clickbait tadi disebut oleh Eski, bisa-bisa saja begitu. Cuman persoalannya adalah bagaimana dia membuka ruang untuk mengoreksi diri. Itu yang paling penting sebetulnya. Dan itu tidak dimiliki oleh sosial media. Haryanto, ya. Jangan lupa ada juga sebuah kolom yang ditulis oleh Dahlan Iskan, wartawan senior, pemilik dari ratusan koran di Jawa Post, ya, dan lain-lain seperti itu. Itu juga dengan sangat jelas dari pertama kali dia muncul, bahkan dia menyebut siapa reporternya dan lain-lain seperti itu, menyebut nama-nama yang menjadi pasien, suspek seperti itu. Walaupun kemudian 2-3 hari setelah tulisan itu keluar, lalu kemudian juga muncul ralat. Tapi yang saya lihat kemudian komentar-komentar di bawahnya luar biasa. Artinya lalu kemudian di sini jangan lupa media itu juga sekarang diawasi oleh warga. Ya. Dengan perangkat seperti ini warga kemudian juga bisa bersuara dengan cara yang berbeda-beda. Bisa dengan nada yang sangat keras sampai yang sangat lembut. Bahkan kita juga langsung mendengar bagaimana orang yang disebut sebagai suspek itu juga kemudian bersuara begitu ya. Yang kemudian juga itu menjadi viral dan lain-lain seperti itu. Jadi saya kira memang masyarakat
ya bagusnya lah kalau ini media masih mau mendengarkan kritik dari masyarakat begitu ya, sehingga lalu kemudian ada keseimbangan semacam ini. Ya. Poin pentingnya menurut saya adalah, Rosi, poin pentingnya adalah media-media arus utama adalah media-media yang tidak anonim. Itu yang paling penting, sehingga ketika ada kesalahan, publik bisa tahu kemana dia harus mengarahkan kritik kemarahan itu. Ada kritik misalnya begini ya, seperti misalnya kalau media arus utama lebih enak hidupnya, kalau bikin salah tinggal ke Dewan Pers. Tapi coba kalau netizen yang bikin salah langsung kena undang-undang ITE, enak banget hidup wartawan. Ada tanggapan? Begini kalau saya, media, jadi media mainstream itu ya kalau kami ya menyampaikan begini, semangat kita untuk mengkoreksi kesalahan harus sama besarnya semangat ketika kita memberitakan. Jadi media mainstream itu bisa keliru, termakan hoax juga mungkin ya, karena kita juga akan timnya ini macam-macam segala ini. Tetapi bagaimana kita tahu diri ketika ini keliru, maka kita tidak boleh defensif. Kita sudah segera merespon itu dan memberikan hak yang lebih barangkali kepada siapa yang mungkin terkena dengan berita itu. Kalau mengacu pada pertanyaan Rosi tadi, undang-undang mengatur seperti itu. Dewan Pers adalah wadah di mana kesalahan atau kekeliruan atau ada persengketaan ditempuh oleh media. Tapi kalau netizen, ya mereka bukan media. Dia menggunakan undang-undang ITE. Kalau kita masih hidup dalam tatanan aturan yang ada di Indonesia sih. Tapi kembali ke yang soal tadi hoax dan bagaimana media punya peran. Belajar dari pengalaman di Singapura dari 16 hoax tadi saya dengar, 1 memang diproduksi oleh media. Tapi sisanya itu 15 lainnya itu dari grup tersebar dari grup WhatsApp. Dan itu yang pertama terjadi yang membuat kekisruhan kenapa identitas itu kemudian muncul dan menjadi bahan pemberitaan. Kita tahu wajah ibunya, anaknya, itu sebenarnya grup WhatsApp. Jangan-jangan apa Anda ingin mengatakan orang publik juga confused sebenarnya. Paniknya itu karena grup WhatsApp atau paniknya karena baca media mainstream. Sebagai contoh misalnya ada foto-foto di supermarket atau di mall yang katanya ras, itu kan sebenarnya hanya di WhatsApp grup. Pada kenyataannya tidak ada. Dan di media punya kecuali peran. Masker ya. Ya, media punya peran sebenarnya dalam konteks memerangi hoax ini menjadi clearing house yang tadi Rosi Kita mengklarifikasi sebut. justru. Dan itu melakukannya dengan proses yang lihat pada kredibel. lokasi. Saya nambahin sedikit. Mbak Eski dulu Mas Bung Arief. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, ini kan jadi tempat kita sebenarnya jadi ke depannya belajar ya. Maksud saya, tolong teman-teman media kan kembali lagi. Apa sih kriteria narasumber misalnya? Kan adalah di style book masing-masing. Jadi apa iya ahli agama kita tanya corona? Misalnya gitu kan. Ya jawabnya doa. Kan gitu. Padahal kita mendingan kan nanya dokter Jaka gitu kan. Apa itu corona gitu loh. Nah kemudian kembali lagi ke kriteria narasumber. Tapi kalau misalnya jawaban doa dari orang yang memang otoritas bukan ahli agama, misalnya nih Wapres Ma'ruf Amin ditanya soal corona, salah satu jawabannya doa. Masa media nggak ngutip Wapres? Ya boleh aja, kritik aja, musinya Wapres tuh punya data dong, gitu loh. Jangan biarkan dia jadi satu-satunya narasumber gitu loh. Kasih sumber yang lain sehingga lalu kemudian publik jadi akan tahu bahwa Wapres ngomong begini, tapi jangan cuma dia sendirian yang ngomong, tapi ada orang lain yang lebih punya yang memiliki otoritas. latar belakang sains. Betul. Kayak medis. Betul. Kembali lagi ke soal check and recheck, kan ada gitu ya di WhatsApp. Ketika dapat soal identitas pasien, saya sendiri saya delete. Dan ada salah satu grup saya marah, ada yang kasih saya marah, gitu loh. Jadi kitanya juga ada introspeksi. Kemudian ada kembali lagi tadi yang saya bilang guidance kita nih jadi wartawan media apa? Mbak Eski kayaknya concern banget atau cukup marah kesal dengan media arus utama. Di mana sih fatalnya pemberitaan media arus utama? Apa enggak Mbak Eski confused atau ini dengan apa yang ada di grup WhatsApp atau media abal-abal? Enggak, kalau saya ikuti kalau media abal-abal malah saya cuekin, gitu kan? Apa contoh kritik apa yang misalnya paling fatal dilakukan misalnya, oleh media? Ya judul sama konten sama isi maksud saya sering beda, gitu ya. Bikin kaget 136 daerah kota atau apa tuh, nggak taunya nggak ada kan gitu kan, itu hoax gitu. Itu dari media arus utama loh, terdaftar loh di Dewan Pers, gitu ya. Jadi kan sering sekali judul sama ini. Tadi saya mengkritisi misalnya Risma menimbun masker. Terus Risma tuh berulang kali aku ndak nimbun kata dia gitu kan. Jadi dia menerangkan bahwa dia jadi Januari dia kumpulkan, dia kasih ke kelurahan, dia kasih ke puskesmas gitu loh. Tapi tetap aja judulnya. Jadi menggiring ya, kalau bahasa kita menggiring kepada publik seolah-olah ini, jadi disitulah publik
bingungnya gitu loh. Kan mestinya kalau misalnya mau edukasi harusnya misalnya Risma sudah mempersiapkan. Misalnya gitu loh sejak Januari. Itu kan satu di antara ribuan berita, masa itu langsung membuat wah pemberitaan itu salah semua. Baru cuma satu. Enggak, itu ya contoh, ya banyak lah gitu, lupa lah ya. Pokoknya banyak lah gitu ya. Saking banyaknya jadi lupa gitu loh. Oke, kami kembali sesaat lagi.